kita sekarang akan mempelajari tentang tuple structure dan written expression. Tapi untuk saat ini kita akan membahas dua soal tentang tuple structure. Dan mudah-mudahan soal yang dua ini bisa membantu teman-teman untuk memahami dua kalimat dalam satu soal. Oke, langsung saja teman-teman kita ke soalnya. Oke, ini dia soal tuple structure. Nomor 1. Some snakes lay eggs, but others blank 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 birth tulip of spring. Nah, kalau teman-teman analisis di sini, some snakes ini adalah sebagai subjek, lay eggs. Oke, lay ini adalah sebagai kata kerja. Jadi subjek dan kata kerja sudah ada. Kemudian ada koma di sini dan kemudian ada konektor but. Ini dinamakan dengan koordinat konektor dalam tuple. Dan setelahnya itu harus ada subjek sama kata kerja. Kalau dilihat dari contoh yang ada di sini, others di sini bisa menjadi subjek, yaitu pronoun dari si snakes ini. Ini kan some snakes, kemudian others, dan bisa dibilang atau bisa dikatakan ular-ular yang lain gitu. Kemudian kata kerjanya mana? Birth bukan kata kerja. Oke. Kemudian live bukan kata kerja, karena dia posisinya jadi apa di sini? Menjadi infinitive atau to infinitive. Jadi setelah to itu memang harus kata kerja dasar tanpa ada tambahan apapun. Kalau kita lihat opsi yang A, B, C, D di sini, kan yang kita cari di sini adalah kata kerja. Jadi teman-teman harus cepat-cepat sekali menganalisis atau menandai mana yang kata kerja dan mana yang tidak kata kerja. Sekali lagi saya tekankan bahwa nomor 1 ini dia mencari kata kerja, dia tidak mencari subjek, dia tidak mencari kalimat. Yang dia cari cuman kata kerja doang. Oke, cepat kita eliminasi mana yang termasuk kata kerja dan mana yang termasuk kata kerja sama subjek, atau bisa dibilang adalah kalimat. Oke, A adalah kata kerja, yang C juga ada kata kerja. Oke, giving. Nah, yang B, yang giving ini tidak bisa menjadi kata kerja tanpa ada bantuan to be. Itu teman-teman ingat ya. Setiap kata kerja yang berakhiran dengan ing tidak menjadi kata kerja tanpa bantuan dari to be. Yang D juga, to have given. Ini bukan kata kerja. Oke. Kemudian antara yang A sama yang C ini, manakah kira-kira yang paling benar? Yang kita cari tadi, ingat kata kuncinya yang kita cari adalah kata kerja bukan kalimat. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang A adalah jawaban yang paling benar. Jadi itu teman-teman ya, jawabannya itu adalah yang A. Mungkin teman-teman belum ada yang mengetahui mana yang dimaksud dengan koordinat konektor. Oke, sekarang saya buatkan ini teman-teman. Yang termasuk koordinat konektor itu adalah and, kemudian but, kemudian or, kemudian so, dan yet. Nah, itu teman-teman ya. Jadi polanya itu adalah kalimat, koma, bisa ini saya taruhkan seperti ini biar teman-teman paham, and, atau satu-satu saja biar teman-teman cepat paham, and.
Di sini sorry biar kalimat koma and kalimat gitu teman-teman. Gitu juga yang ini kalimat koma but koma kalimat itu gitu juga seterusnya teman-teman ya. Misalnya kalau menggunakan or juga di sini harus kalimat koma, di sini juga harus kalimat gitu teman-teman ya, biar teman-teman paham mana penggunaan yang namanya koordinat konektor. Koordinat konektor. Nah, koordinat konektor itu ya ada and but also and yet atau dan yet. Jadi polanya itu ya, ini polanya teman-teman ya. Biar teman-teman bisa memahami apa namanya bentuk dari koordinat konektor ini. Kemudian soal nomor 2. Nah, ini ada 2 kalimat lagi. Di sini ada 2 kalimat. Sama kasusnya kayak nomor 1 ini. Yang nomor 1 ada 2 kalimat, yang nomor 2 juga ada 2 kalimat. Nah, coba kita lihat teman-teman. Because it was so closely related to communication, ada koma di sini. Blank 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 art form to develop. Nah, kalau ada kata-kata because teman-teman ya, kalau ada kata because ini, coba saya tandain dulu biar dia lebih jelas. Oke, pakai merah saja. Oke, because it was so closely related to communication, art form to develop. Nah, kalau ada because di depan kalimat, ingat yang saya bilang tadi itulah because, bukan because of, tapi because saja. Harus setelahnya itu adalah subjek sama kata kerja. Dan juga nanti pasti ada koma di sini setelah kalimat setelah dari si because ini. Dan setelah koma itu juga harus kalimat. Nah, ini dinamakan dengan adverb clause. Jadi sangat simpel sekali modelnya kalau yang nomor 2 ini. Yang kita butuhkan itu hanya kalimat. Kalau kita lihat dari bentuk soalnya ini, because subjek kata kerja sudah ada, subjek kata kerja, subjek kata kerja sudah ada. Kemudian ada koma lagi di sini. Nah, yang kita cari di sini ada nggak kata kerja di sini? Art form to develop. Nah, art form to develop. Nggak ada kata kerja. Jadi kita mencari di pilihan atau opsi A, B, C, D ini adalah kita mencari yang ada subjek, yang ada kata kerja. Oke. Coba kita lihat yang A. Drawing. Nah, drawing ini adalah posisinya sebagai subjek. Asal katanya itu adalah draw. Draw itu artinya apa ya? Menggambar. Kemudian menggambar atau melukis lah itu. Draw. Ditambahkan ing menjadi noun. Atau bahasa kerennya dalam bahasa Inggris itu adalah gerund. Kemudian kata kerjanya adalah was. Oke, jadi lengkap dia ini adalah kalimat. Oke. Kemudian yang B, to draw early was probably art. Oke. To draw memang bisa menjadi subjek. Tetapi ingat ada kata keterangan di sini. Tidak bisa to draw ini bersanding dengan kata keterangan ini. Seharusnya adalah to draw was probably, misalnya kayak gitu.
Itu ya alasannya. Kemudian yang si early drawing probably are. Di sini nggak ada kata kerja, hanya salah. Kemudian the earliest drew. No, seharusnya adalah the earliest drawing. Ini draw ini posisinya sebagai kata kerja. Oke. Jadi teman-teman ini ya, biar teman-teman juga paham mana sih yang menggunakan, mana sih bentuk dari adverb connector itu. Adverb connector. Jadi rumusnya itu atau polanya itu adalah gampang sekali kalau yang ini, yang adverb connector. Tinggal teman-teman mengetahui mana yang termasuk adverb connector dan mana yang enggak. Ini contoh yang adverb connector, because, kemudian since, although, dan lain-lain teman-teman ya. Polanya itu adalah konektor, subjek, verb, kemudian koma, subjek, verb. Kemudian pola yang kedua adalah subjek, verb, konektor, subjek, verb. Nah, ada dua polanya kalau yang dan ini sangat mudah sekali polanya. Oke. Nah, ini soal nomor 1 dan nomor 2. Kita ini bahas tentang kalimat atau dua kalimat yang ada di dalam soal tuple. Ingat teman-teman ya, kalau yang ada dua kalimat itu pasti memiliki satu konektor. Kalau dia memiliki 3 kalimat, pasti memiliki 2 konektor. Gitu seterusnya, misalnya kalau 4 pasti 3 konektor. Kalau yang satu kalimat tidak ada konektor apapun. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan terkait soal tuple struktur, meskipun hanya 2 soal. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas lebih banyak soal tuple bagi teman-teman yang memang butuh sekali untuk cepat memahami bentuk soal dari tuple itu. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk ditonton ya teman-teman, di subscribe juga, dan kemudian di share, dan jangan lupa beri komen, karena komen teman-teman itu sangat saya butuhkan sekali untuk memperbaiki inti atau isi dari konten YouTube saya. Oke, sekian, bye bye.